Pagi ini aku ajak kalian buat bangkit berdiri, kita nyembah Tuhan bareng-bareng ya. Sebelum itu kita berdoa sekarang dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, kesempatan hari ini yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan beri kelancaran pada hari ini dan Tuhan berkati agar nantinya firman yang disaringkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sekarang kami akan menyembah dan mengucapmu. Tuhan beri kelancaran dalam semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Berbatas kuasamu
Cek, halo. Selamat pagi. Cek, ya halo. Wah, ramai banget ya. Dari pagi, datang pagi-pagi ngeliat kursinya mepet banget. Halo, Pak Evan. Tepuk tangan dulu nih, jauh-jauh dari negeri di seberang. Seberang sana jauh banget Pak Evan. Tepuk tangan dulu. Ada yang kenal nggak Pak Evan? Ya, tepuk tangan tapi nggak kenal kan sama aja bohong. Ya itu orang lama yang kembali. Ya, jadi hari ini suruh sharing ya. Terus siapa yang tahu temanya apa? Kemarin terakhir siapa yang bicara? Gak ada yang tahu, Pak Sepi. Kemarin yang terakhir bicara siapa? Om Bin. Yaitu minggu lalu. Minggu lalu lagi siapa? Ya, Kak Kris. Bicarain apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Halo? Ada yang ingat? Soalnya saya kan udah datang. Maksudnya biar kalian tuh bantu apa yang diceritain Kak Kris. Siapa yang 2 minggu lalu datang tuh? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Ternyata 2 minggu yang lalu hanya 2 orang yang ada di tim. Siapa yang 2 minggu lalu yang datang? Angkat tangan coba. Yang tinggi. Ayo. Yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti minggu lalu 2 minggu lalu cuma 8 orang. Luar biasa. Berarti kan selain 8 orang itu adalah orang-orang baru yang datang 2 minggu lalu nggak datang. Oke, kita mau bicarain tentang Waktu dikasih KPN. Apa ini? Baca bareng-bareng. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Bawahnya we love you. Luar biasa ya. Ya, jadi cerita sedikit ya. Apa namanya? Kan 2 minggu lalu aku tuh nggak datang, maksudnya nggak datang karena kan tugas di depan. Terus kan melanjutkan apa yang si Grace sampaikan kan. Nah, udah tak siapin, kan nggak datang, terus kebetulan kan ada problem di mana nggak bisa upload video, bener kan ya? Kalian kalau perhatiin kan di IG-nya kan jarang upload video karena ada kebijakan baru lah dari IG gitu kan, jadinya nggak bisa upload. Nah, terus udah aku siapin aja tuh. Pokoknya kan dengernya Filipi 4 ayat 1 sampai 9 kan tak siapin. Terus itu tak siapin karena aku minta sama Cik Glory. Cik, aku minta videonya, Cik. Itu hari Senin kemarin. Minta videonya supaya bisa tahu toh apa yang disampaikan Cik Grace kan. Nah, terus ternyata kan dikirim sama Cik Glory tapi hari Kamis. Jadi kan aku udah nyiapin toh. Terus dikirimnya hari Kamis. Pas tak lihat, lah ternyata sama. Berarti hari ini kita cuma mengulang saja apa yang disampaikan oleh Cik Grace ya. Berarti yang datang cuma 8 orang ya? Ya, luar biasa. Kita baca bareng-bareng ya Filipi 4. Filipi 4 ayat 2 aja, 2 langsung. Oh iya, terus saya kepikiran kalau minggu lalu Cik Grace pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia aja. Jadi beda. Kita baca ya. Eudia, bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi secara garis besar yang kita bahas sama, yaitu sehati sepikir dalam Tuhan. Sambil mengingat dulu nih, minggu lalu kan kita belajar 4 poin ya kalau nggak salah ya. Yang pertama apa? Ya, beneran gak ada yang ingat ini. Padahal bagus banget loh sumpah. Sharingnya tuh bagus banget. Jadi yang pertama apa? Apa perlu kita peragain? Kita reka adegan ulang kejadian minggu lalu? Perlu. Beda kalau gitu Cik Glory-nya gak ada. Suruh maju ke depan loh yang nyanyi. Ada yang ingat kalau udah dengar kata nyanyi? Ya, makasih Om David. Itu harmoni. Kemarin kan Cik Grace bilang beda suara tapi harmoni di dalam Tuhan ya kan.
Sebenarnya pas aku dengar sharingnya Cikris tuh pikiran sebenarnya kan waktu kita nyanyi yang pecah suara yang kemarin dua minggu lalu Cikris contohin, biarpun mereka pecah suara tapi kan itu ikut satu aturan, bener deh ya. Jadi kayak kita pecah suara tapi kedengarannya satu. Jadi biarpun suaranya beda, kita dengarnya satu. Lah hari ini kita mau bahas tentang satu. Dari Filipi 2 ini ya, kita mau bahas tentang satu. Siapa yang ingat minggu ini kita ada hari besar? Ada yang ingat? Minggu ini Senin sampai Minggu ini ada hari besar. Betul. Selain itu ada yang ingat? Ayo. Hari apa? Hari pahlawan. Tanggal berapa? Tanggal 11 luar biasa. Ada yang ingat hari pahlawan tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Itu kita peringati hari pahlawan. Itu memperingati itu ya, perang di Surabaya ya kalau nggak salah ya. Nah, kita kan lihat ada tugu itu ya, Tugu Muda. Terus ada Monas. Itu ada monumen untuk kita memperingati jasa-jasa para pahlawan. Nah, nggak kalah, ini cuman jokesnya aja ya. Nggak kalah yang menarik, besoknya adalah hari besar juga. Ada yang tahu? 11 iya benar 11 tanggal 11 November itu ada yang tahu hari apa? Hari Diskon Nasional. Gak ada yang tahu. Wah, luar biasa kalian. Aku aja baru tahu minggu lalu. Baru tahu karena ngeliat story-nya temanku. Jadi tanggal 11 itu tak kasih tahu ke kalian ya. Tanggal 11 itu adalah hari jomblo nasional. Cari kalau nggak percaya dicek aja di Google. Tanggal 11 November itu hari jomblo nasional. Oke, balik ke topik. Ya jadi kita mau bicarain tentang tadi kan kita tahu tanggal 10 itu Hari Pahlawan ya. Itu ada monumen-monumen yang dibangun untuk memperingati. Nah, kita mau belajar juga ada tentang betapa luar biasanya kesatuan. Tadi satu yang kita akan bahas itu ada di Alkitab. Ada yang tahu monumen apa yang ada di Alkitab yang menggambarkan kesatuan? Ada yang mau ngasih ide? Clue-nya di Perjanjian Lama. Depannya M. Depannya B. Itu udah tahu tuh berarti. Ayo, ada yang mau ngasih ide? Apa? Menara besar. Menara apa? Pizza. Apa? Pizza. Oh, menara pizza, ya. Depan, bener sih. Aku udah tahu sih bentuknya kayak apa. Cuman ada menaranya. Wow, langsung tahu nih harusnya nih. Apa? Dari yang tahu? Ceritanya ini adalah suatu bangsa yang besar. Dia terkenal dengan rajanya. Nama rajanya itu Nimrod pada waktu itu. Ada yang tahu? Apakah peristiwa yang akan kita bahas? Ada yang tahu juga? Wah. Ini nama bangsa ini Babilonia. Ada yang tahu Babilonia apa? Kalau di Alkitab apa? Ada yang tahu juga? Iya toh. Ini pelajaran sekolah minggu ini. Ya kalau gitu kita kasih clue yang terakhir. Bukan nggak tahu tapi lagi lemes. Oh lagi lemes. Oke. Nanti abis ini kita kalau gitu berarti nanti kamu maju kita akan meragain sesuatu ya supaya ada lemes. Karena kamu bilang lemes tadi. Oke. Jadi dari peristiwa ini terciptalah banyak bahasa. Wah langsung tahu apa? Dia kita mau baca di Kejadian. Kita banyak baca Alkitab aja ya. Jadi karena sebenarnya yang disampaikan tuh hampir sama kayak Cikris semua. Ini saya mau bahas cuman ada dua peristiwa. Yang satu peristiwa menunjukkan bahwa kesatuan dengan tujuan yang salah, yang satu kesatuan dengan tujuan yang benar. Ini kita belajar dari peristiwa Alkitab ya. Kejadian 11.
ayat 1 sampai 9. Ya, ini ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Next. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Nah, terus ini mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Next. Sampai ternyata pakai masker sambil baca. 1, 2, 3. Oke, ayat 5. Lalu next. Yang beriman, mereka ini sama bangsa, kita berbeza untuk semuanya. Ini barulah kebenaran percaya mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan Terlaksana. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari itu ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balakan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Terima kasih. Susah ya ternyata ya kalau ngomong pakai masker, sesek. Oke. Nah, kita sudah baca ya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa loh. Dulu itu bahasanya satu. Terus ini kan kalau kita pikir kok luar biasa ya bahasanya satu kan. Sebelum ada bahasa yang lain, terus dulu bahasanya cuma satu. Nah, terus di ayat 4 dibaca ini, kita mau belajar ini tujuan yang salah kalau kita kita bersatu, karena kemarin kan sehati sebagai harmoni, tapi bukan di dalam Tuhan kan. Harmoni in Lord kan kalau nggak salah ya, ada di dalam Tuhannya, bukan. Ini contoh di mana dia bersatu tapi tidak di dalam Tuhan. Nah ini, jadi kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Nah, ini tujuan yang salah. Kenapa salah? Ada yang tahu salahnya apa? Kalau dari ayat 4 ini, ada yang tahu? Belum? Gak ada yang tahu ya? Ini kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, langit ini dia ngomongnya heaven. Jadi kayak manusia tuh di saat itu dia berusaha supaya membangun tangga menuju surga. Kalau di cerita sejarahnya tuh Raja Nimrod tadi ya, itu tuh kayak jadi zaman dulu tuh kayak ada dewa-dewa gitu. Nah, mereka tuh membangun menara sampai ke langit, yang dimana tuh bisa kayak mendatangkan dewa-dewa mereka gitu loh. Terus yang kedua, salahnya yang pertama yaitu dia mau melawan kehendak Tuhan ya, pertama ya, karena dia mau istilahnya tadi tuh sampai surga. Jadi kayak istilahnya mau nantang kalau manusia itu bisa melawan Tuhan. Terus yang kedua, ya nih makasih. Nah yang kedua ini, marilah kita buat nama supaya kita jangan terserak di bumi. Ini juga melawan kehendak Tuhan. Pikirnya, kok bisa melawan? Ingat perintah Tuhan yang awal di Kejadian 1, kan Tuhan bilang penuhilah seluruh bumi. Tapi pada saat itu dia mau supaya manusia berkumpul jadi satu, dan terserak. Ini mencari nama. Nah ini yang kedua, yaitu ingin memuliakan diri sendiri. Nah dari menara sifat-sifat yang salah ya, yang bisa diambil dari menara Babel. Yang pertama yaitu seperti yang 2 minggu lalu Cikris bilang,
kecenderungan manusia itu ingin mendapat pengakuan ya kan. Ini kan dia mencari nama supaya kita tidak terserah. Itu kan menunjukkan kalau kamu itu bangsa yang luar biasa, bangsa yang besar, bangsa yang bahkan mungkin dalam tanda petik bisa mengalahkan Tuhan, kan kayak gitu toh. Nah, ini contoh yang salah ya. Kenapa sampai Tuhan turun akhirnya kan mengacau balaukan kan. Ini contoh yang salah. Tapi lepas daripada semua itu, sebenarnya yang mau dibahas adalah di ayat 6. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Ini contoh yang salah itu Menara Babel ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow. Mata bilang ini wow ya. Jadi kenapa Rasul Paulus bilang, dia aku nasihati, terus apa tadi? Sintike, aku nasihati supaya kau bersatu, sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Ternyata memang Tuhan sendiri mengakui ini, padahal yang Menara Babel lakukan salah loh ya. Mereka bersatu tapi melakukan suatu kesalahan, tapi Tuhan sendiri mengakui. Kalau di versi NIV-nya itu ngomong bicara gini, yang bawahnya ya, maka tidak ada yang mereka rencanakan akan mustahil bagi mereka. Wow kan? Ini ini kekuatan dari kesatuan atau sehati sepikir tadi yang kita bicarain 2 minggu yang lalu. Jadi sehati sepikir tuh ya luar biasa. Cuman itu susah. Makanya ini kan Rasul Paulus yang di Filipi 4 ini kan nulis Filipi ini kan waktu di penjara ya. Dia nulis buat jemaat Filipi di yang pasal 4 terakhir ini kan sampai maka itu kunasihati supaya sehati sepikir. Ayat berikutnya minta tolong supaya baca aja deh Filipi 4 ayat 3. Nah, bahkan ku minta kepadamu juga Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Sampai diomongin tolonglah mereka supaya mereka bisa sehati pikir. Sebenarnya kenapa itu penting? Karena tadi Tuhan Yesus sudah ngomong apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang mustahil bagi mereka. Itu kekuatan dari kesatuan atau sehati sepikir. Susah apa gampang? Susah. Tapi ya kita minta pertolongan Tuhan. Kenapa saya bilang susah? Agak susah. Tak kasih contohnya gini. Pernah ada kalian dengar kata, ini paling sering diomongin ya, kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, maka engkau hadir. Pernah nggak kalian mikir, kenapa kok di ayat Alkitab ditulisnya 2-3 orang berkumpul di dalam namaku? Kenapa kok Tuhan bilang 100 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir? Ada yang tahu? Pernah nggak mikir kayak gitu kok? Kepikiran gitu loh, maksudnya apa cuma 2-3 orang ya, kenapa ada 100 orang, 10 orang, kenapa enggak 50 orang? Ada yang tahu kenapa? Maksudnya kalau kalian mikir tuh loh, kenapa kok cuma 2-3 orang tuh ya Tuhan? Kenapa enggak banyak sekalian gitu biar kau hadir? Karena Tuhan tuh cukup 2-3 orang. Buat 2-3 orang itu sepakat, kita ambil sepakat aja ya, saya dipikir kita samain sepakat, itu susah banget. Kita kasih contoh ya. Tadi yang lemes siapa? Ini Renat apa Ale? Renat. Ale. Ya Ale maju ke depan. Sebenarnya ini adalah contoh yang nggak tahu berhasil apa enggak ya. Cuman kepikiran aja tadi malam dengan alat seadanya. Terus siapa relawan satu mau bantu? Victor aja, Victor. Maju ke depan. Biar tidak lemes lagi ya. Tak tolong ambilin kursi. Ya.
Iya, jadi kita mau contoh ya. Nah, kemarin tuh saya mau bawa meja, cuma meja itu berat. Jadi tuh mikirnya, wah susah ya kalau bawa meja ya contoh. Ini nggak tahu berhasil apa enggak, tapi mungkin bisa lah ya. Ini contoh kalau 2 orang aja tuh susah. Maksudnya buat sepakat, kalau mereka agak sepakat tuh susah. Nih saya kasih di sini bola. Kalian angkat, bukan angkat bolanya, angkat kursinya, pegang dulu kanan kiri ya, kalian merem ya, merem, terus kalian jalan ke depan situ ya, pokoknya merem tapi kalian jalan depan situ. Nggak tahu ini berhasil apa enggak ya, cuman harusnya belum cepet buru-buru banget harusnya bisa ngasih contoh ya. Kalian merem sampai persis di sebelahnya Renat nih, di sini merem ya. Oke, kita coba ya. 1, merem dulu, merem ya, pegang kursinya, angkat, sekarang bawa ke depan. Lo ayo, kalau dari saya gagal kan? Susah deh, coba dulu diulang lagi sekali lagi merem ya, tapi merem ya. Coba lagi ya. 1, 2, 3. Ayo, udah sampai belum? Bisa. Oke, kita coba orang yang kedua. Udah semangat belum? Kalau belum kamu di sini lagi, Victor balik. Udah semangat belum? Oh, udah semangat. Takut disuruh lagi ya. Kamu boleh duduk. Terus siapa ya? Coba aja ya. Jason sama Yel. Lo Yel. Peragain yang sama. Kita coba. Iya, Yel kan terakhirnya namanya. Gampang ya toh. Sebenarnya kalau pakai meja susah karena ini ada sandarannya. Kalian merem, bawa ke kayak yang tadi dilakuin mereka, bawa ke depan. Ya coba ya, 1, 2, 3. Oh, ini sudah menunjukkan kalau mereka belum sehati ya toh. Ya coba yuk. 1, 2, 3. Susah apa gampang? Susah ya toh. Ini kasihan Renal nih, jadi korban. Kenapa mereka selalu olengnya ke kiri ya, tidak pernah ke kanan ya, luar biasa. Nah sekarang coba kalian bawa tapi melek. Bawa ke sana ya. 1, 2, 3. Gampang mana? Gampang yang melek. Ya terima kasih. Ini contoh sederhana aja. Santai, terlalu semangat ini. Sampai kameranya ditendang. Ya terima kasih buat peragaannya. Ini mencontohkan kalau kalau mereka tidak sehati, mereka berdua ya, buat sehati itu susah. Kalau sepikir gitu. Kalau kita tutup matanya, itu kan menunjukkan kalau dia punya insting masing-masing, bener ya. Kalau dia ditutup matanya kan dia punya insting. Yang satu instingnya yang si siapa? Tadi yang pertama Victor sama instingnya Ale kan beda. Terus ini yang ingat poin pertama ya, itu berbeda. Punya peran masing-masing. Terus siapa tadi? Jason sama Liel itu kan juga punya instingnya pasti berbeda sama Ale dan Victor. Ya kan? Mereka bawa kursi 2 orang ke depan. Nah sekarang kalau 3 orang lebih susah apa lebih gampang? Halo? Lebih susah apa lebih gampang? Lebih susah. Kenapa? Karena ada satu yang beda lagi, bener kan? Ada satu yang punya insting beda lagi. Bisa aja dia bawanya ke arah yang beda dan juga yang lain. Makanya kenapa sampai bilang kali ini menurutku ya 2-3 orang aja cukup sepakat. Karena memang susah untuk mencapai kata sepakat. Makanya kan sampai diwanti-wanti, ayo tolong mereka supaya mereka bisa sehati sepikir. Nangkep ya maksudnya ya. Kenapa pentingnya sehati sepikir? Ingat ya, yang selalu kita ingat, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang mustahil bagi mereka. Itu Tuhan sendiri yang ngomong. Makanya kita ngejar kesatuan. Kalau yang kita contoh
tadi itu kesatuan yang salah. Nah, saya mau nutup, cepat banget ya, cuman 20 menit, tutup dengan satu peristiwa di mana yang tadi kita peragain ada di ayat Alkitab ya. Itu satu peristiwa di mana menunjukkan kalau kesatuan itu luar biasa. Ini 4 orang. Kita baca di Markus 2 ayat 1 sampai 9. Ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Next. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Next. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang ya. Ya anggap aja kayak kita kalau melihat yang pemain bola di tackle terus sakit itu loh, ditandu 4 orang, ya kan. Terus tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi waktu itu ceritanya mereka itu kan Tuhan Yesus kan ada setelah lewat Kapernaum kan memberitakan firman gitu kan, rame gitu, misalnya anggaplah kayak kita gini kan, rame sampai bersesak-sesakan gitu, sampai di pintu masuk pun kita tidak bisa, misalnya Tuhan di sini, terus pintu masuknya di sana, dari pintu masuk pun kita tidak bisa masuk, 4 orang ini tidak bisa masuk. Terus yang dilakukan mereka apa? Yang sebelumnya ayat 4. Nih, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu, nah ini kalau menunjukkan sebenarnya ngomong itu gampang ya, cuman kalau aku di posisi mereka itu susah loh. Mereka bawa 4 orang. Aku sebenarnya ini ceritanya terinspirasi karena aku ngeliat YouTube itu ada kejadian lucu di mana itu loh. Jadi kayak momen lucu di sepak bola gitu loh. Jadi orang bawa tandu, yang satu sudah ngangkat, yang belakangnya belum, orangnya kepalanya masih itu loh. Jadi masih ketinggalan. Terus ada yang sudah jalan, yang satunya jalan ke belakang gitu loh. Di hadapan enggak gerak. Susah, itu cuma 2 orang ya. Ada yang 4, kalau di luar negeri 4 orang, kalau di Indonesia kayaknya 2. Nah itu lucu, tapi kan menunjukkan kalau perlu kerjasama. Kalau Tristan bilang saya nggak datang waktu di MT itu kerjasama. Mereka punya satu tujuan, nih tujuan yang benar ya. Mereka tuh punya satu tujuan, dia mau bawa orang lumpuh itu ke Tuhan. Dia udah punya tujuan itu. Mereka berempat lewat depan. Wah, nggak bisa ini. Orang ini nggak bisa masuk kalau lewat depan. Mereka berempat pasti sepakat dong. Yuk kita naikin ke atap. Mereka berempat kan pasti gotong-gotongan. Kalau misalnya waktu naik ke atap, yang satu belum ngangkat, yang satu sudah ngangkat, jempale orangnya yang lumpuh, ya kan? Itu benar-benar 4 itu harus kerjasama, sepakat, dan kita kata sepakat supaya bisa naik ke atas atap dulu. Setelah naik ke atas atap, mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Ini juga harus hati-hati ya. Bayangin kita kayak nurunin orang gitu loh. Kalau mereka ada yang ego sedikit atau tidak seharmoni lah, bilang-bilang ya, kerjasama, jadi kayak harmoni untuk menurunkan, bisa jadi mereka jatuh. Ada yang mungkin narik talinya terlalu kencang, jatuh. Terus ada yang mungkin orangnya gatal tangannya, jatuh. Bisa aja toh, kan semua bisa terjadi kan. Kita cuma dibicarain kan cara garis besarnya, tapi kan ada hal-hal teknis yang mungkin misalnya kakinya kecapean, pegel kan diceritain juga kan. Tapi akhirnya mereka bisa membawa 4 orang, bawa orang lumpuh itu ke hadapan Tuhan Yesus. Terus kita baca ayat selanjutnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, luar biasa ya. Dia bilang ketika Yesus melihat iman orang
lumpuh, tapi tapi ayat ini ngomong ketika Yesus melihat iman siapa? Mereka itu siapa? Yesus yang semangat, yang semangat. Yang sudah semangat siapa? Siapa? Lemas lagi. Lemas lagi. Oh, mau meragain lagi. Bolanya masih tak pegang. Ya, jadi siapa itu mereka? Mereka itu siapa? 4 orang. Mungkin 4 orang ini nggak disebutin ya. Ini kenalannya orang lumpuh atau apa? Tapi 4 orang ini mereka sudah, kata yang pertama adalah mereka sudah punya satu tujuan yang sama, dan mereka bekerja sebagai tim. Kalau Cikres yang bilang minggu lalu ya, mereka sudah mikirin, aduh nanti kalau misalnya naik orangnya jatuh gimana, mereka sudah khawatir itu, tapi mereka sudah, pokoknya kita harus bareng-bareng sama-sama bisa bawa orang lumpuh ini ke Tuhan. Berkata layan bla 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 bla. Terus ayat 9 ya, ini yang luar biasa ya, karena kejadian ini selanjutnya berarti ayat 10. Ayat 11. Nah, pokoknya ayatnya di akhir paragraf. Terus ayat 12. Nah, ini pokoknya intinya ceritanya Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Pokoknya Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, tapi ada orang Farisi yang terima. Intinya pokoknya orang lumpuh ini bangkit dari tempat tidurnya ini. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Nah ini, baca bareng-bareng terakhirnya. 1, 2, 3. Katanya yang begini belum kan? Ini dari 4 orang ini yang punya keinginan untuk bersama-sama membawa orang lumpuh masuk ke temu Tuhan, yang hasilnya orang-orang lain itu sampai, orang-orang yang melihat peristiwa itu sampai takjub memuliakan Tuhan dan bilang, yang begini belum pernah kita lihat. Wow, ini istilahnya benar-benar kekuatan dari kesatuan sehati sepikir. Mereka mungkin nggak berpikir nanti kalau aku bawa ini aku yang dipuji karena aku yang ini, kan enggak. Mereka pasti datang pokoknya gimana caranya supaya orang ini sembuh. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Susah, makanya kenapa 2-3 orang itu sebagai contohnya. Tapi luar biasanya adalah yang ayat terakhir ini sampai ngomong yang begini belum pernah kita lihat. Nah, jadi mungkin nanti bisa sharing di, nggak tahu ya, kayaknya di Borace ya. Tapi nggak bisa sih, ini terlalu banyak. Cuman ya intinya, apa sih yang sebenarnya mengganggu kalian ketika kalian tuh mau bekerja sama dengan orang lain? Kan sebenarnya itu yang bikin susah. Kenapa sampai sepakat susah? Tak kasih contoh lagi, ini contoh paling gampang. Ketika kita berdoa, atau ketika di kehidupan sehari-hari pun lah kita belajar. Kenapa kata sepakat itu susah? Soalnya saya pernah ngalami. Saya misalnya nggak seneng sama guru waktu itu guru fisika. Nggak seneng soalnya guru fisikanya lucu. Bahkan dalam tanda petik diajaknya itu sampai kayak Shiro. Tahu Shiro ya? Shiro, tahu Shiro? Anjingnya Shinchan. Karena mirip. Bener. Itu sampai kita ke ruang guru, ada anak tuh manggil, Bu Shiro mana Bu Shiro? Kan saking itunya ya, begitu, saking jengkelnya. Nah, kalau kita sudah punya sifat jengkel kayak gitu, otomatis waktu ketika beliau mengajar, kita bakal terima enggak pelajarannya? Enggak. Akhirnya kita sama-sama enggak sepakat kan, bener kan? Jadi belajar pun di sekolah pun tuh perlu namanya harmoni. Mana guru bisa sepakat sama muridnya. Kalau itu bisa terjadi, maka ya muridnya pasti lancar pemikirannya, maksudnya bisa
aktif lah belajarnya. Terus kalau yang paling itu sih sebenarnya kalau berdoa ya, misalnya berdoa, Ale lagi berdoa, Tuhan Yesus, terus Renat bilang, duh habis ini aku makan apa ya? Lah itu kan sudah ada sepakat ya toh. Baru Tuhan Yesus, duh habis ini makan McD kayaknya enak nih. Pikirannya sudah ada sepakat sama apa yang mau didoain. Sama juga waktu kita, ini sering saya alami juga waktu kita nyanyi, terus tato WL-nya maksudnya fals gitu kan langsung dalam hati, aduh WL-nya fals, langsung kayak istilahnya tidak berusaha supaya kita sepakat dengan WL-nya, biarpun WL-nya fals ya kan kita sepakat supaya tadi 4 orang ini mereka satu tujuan. Mungkin ada yang tadi capek, tapi 3 orang ini cover, anggapannya kayak gitu ya, mengcover supaya yang di bawah ini enggak jatuh. Nah, karena kita adalah manusia punya pikiran yang beda-beda, jadi mungkin masalah yang kita alami beda-beda supaya kita bisa sehati sepikir. Mungkin ada yang pas lagi gak senang sama orangnya, atau pas lagi bad mood, walaupun kan ayat di Filipi ini kan selalu diomongin bersukacitalah, terus jangan khawatir. Nah, saya mau tutup dengan ayat 8 ya. Ayat 8 sama 9-nya Filipi. Jadi apa yang sebenarnya harus kita pikirkan, sehati sepikirnya itu apa? Ayat 8. Nah ini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, ini yang harus kita pikirkan. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, setelah kita memikirkan semuanya itu, langkah terakhir, nah yang aku suka kemarin juga disampaikan Cikris, langkah yang terakhir adalah ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Yang lakukanlah aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya, kenceng dong. Lakukanlah itu ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi susah apa gampang? Susah. Bisa gampang, bisa susah. Gampang kalau Tuhan menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menyertai kita? Kita harus mau memulai melakukan sehati sepikir tadi, sepakat. Kita harus mulai bisa membuat yang berbeda itu menjadi satu pikiran, satu tujuan yang akhirnya ujungnya apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang mustahil bagi mereka. Itu kalau kita lakukan di dalam Tuhan berarti kan luar biasa banget. Sampai akhirnya impact-nya yang begini belum pernah kita lihatnya. Saya percaya kalau kita mau berusaha, sehati sepikir kan banyak nih. Kalau 2-3 orang aja Tuhan sudah hadir, apalagi 100 orang sepakat. Itu ya. Memang susah buat ngomongin 100 orang, tapi kalau 2-3 orang aja Tuhan hadir, apalagi 100 orang yang sepakat untuk menyembah Tuhan atau memuliakan Tuhan, pasti lebih dari 2-3 orang. Nah, jadi karena gak tahu ya bisa pada dibagi, tapi intinya mungkin jadi perenungan apa sih sebenarnya yang menggangguku supaya bisa bekerja sama ya kalau katanya Tristan dengan orang lain. Ya, simpel ya. Ternyata lama juga. Tapi terima kasih sudah mau mendengarkan, semoga bisa diterima. Semoga kita juga sehati sepakat sepikir ke depannya ya, supaya bisa memuliakan Tuhan. Ya, berdoa ya. Om David, minta tolong berdoa. Ya, habis ini Om Iya mau ngajakin kita diskusi. Ada Iya, ada Om Iya. Ya mau ngajakin diskusi. Ya diskusinya sederhana, menarik gayanya Om Iya. Ya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita satukan hati kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami tahu kami ada di sini bersama-sama Tuhan untuk satu tujuan,
Satukan kami ya Tuhan melalui firman ini. Ajar kami supaya apapun yang kami lakukan, kami tahu mungkin caranya berbeda-beda, tapi kami percaya bahwa tujuan tetap satu, itu memuliakan nama Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu diberikan potensi, diberikan kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Kami percaya apa yang boleh kami lakukan itu boleh menyenangkan Tuhan, boleh kami kerjakan bersama-sama, sehingga kami boleh menggenapi setiap tujuan dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu untuk kami, dan firman-Mu juga menguatkan hati kami. Dan sebentar kami mau diskusi, dan kami juga mau nanti memberikan persembahan kami. Engkau yang memberkati semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, langsung ya, kita bagi berapa orang, berapa kelompok? Kalau nanti diputar aja bangkunya. Ya, kalau enggak ini depan kan juga kosong karena ini kelihatannya ramai. Pokoknya pakai tempat yang kosong dan bisa tetap menjaga itu ya, jarak. Tetap jaga jarak, boleh Depan boleh duduk, boleh di bangku, boleh lesehan, monggo terserah ya. Jadi inti pertanyaannya yang tadi, apa sih yang sebenarnya mengganggu, yang membuat kita tuh susah bekerja sama dengan orang lain? Apanya, terus kita diskusi bareng, habis itu langsung. Setiap kelompok akan maju. Oh ya boleh. Setiap orang menyampaikan ide-idenya, sama enggak apa-apa, yang penting berani ungkapin idenya. Apa sih sebenarnya yang oh iya, kalau kita diskusi berarti lebih fairnya kita cari solusinya kalau bisa ya. Jadi apa yang mengganggu, solusinya kayak gimana nanti disampaikan. Saya rasa 10 menit cukup ya, nanti 5 menit buat penyampaian. Atau kelamaan 10 menit, 5 menit aja ya. Udah 10 menit. Ya boleh bagi kelompok, silahkan. Boleh dipakai semuanya, semua tempat. Ya silahkan. Ayo yang semangat. Yang belum semangat nanti maju ke depan main bola ya.